bertransliterasi menjadi kata soto gitu. Jadi makanan hangat dan berkuah yang paling enak dinikmati pada saat cuaca dingin. Nah itu gitu, untuk menghangatkan badan. Tapi dia kemudian berkultur. Halo teman-teman vokal, kita jumpa lagi dalam obrolan seru, masih seputar isu-isu yang menarik tentang ini. Kalau ada Ko Hakim di sini langsung kelihatan ya. Kita tentang ngebahas tentang tradisi Tionghoa dan juga apa ngaruhnya buat kita di zaman sekarang. Nah, Ko Hakim kali ini kita ngomong yang enak-enak ini kok. Boleh, siap. Dari posturnya kayaknya Ko Hakim ini suka penikmat kuliner juga ya, kayak. Ya pastilah. Makan itu salah satu kebutuhan. Iya, betul. Kuliner itu sesuatu yang memang menyenangkan. Nah, tapi kita mau ngomong nih, kan Ko Hakim udah lama juga di Bandung ya, dari lahir sejak lahir di Bandung. Gedenya nggak dijolimi ya. Gedenya tetap di kota Bandung dan melihat mungkin era Bandung yang dulu yang usaha kuliner juga udah terkenal dulu ya. Sampai sekarang yang begitu banyak kreatif dan macam-macam lah, ada banyak. Kalau teman-teman ke Bandung sekarang oleh-olehnya macam-macam gitu. Nah, tapi kita mau cerita unik nih bahwa teman-teman Tionghoa yang ada di kota Bandung ternyata ngaruh besar juga ya buat perkembangan kuliner di Bandung ya. Ya, walaupun secara Indonesia punya kita tahu andil lah, punya andil. Secara umum di Indonesia kita tahu lah banyak makanan-makanan yang memang merupakan makanan teman-teman Tionghoa awalnya, terus aja berakulturasi dengan budaya kita. Kayak apa kalau misalnya orang udah pada tahu bakso tahu betul ya. Kedelainya dari Tiongkok sebenarnya gitu dan diolah dari tahu. Terus kita ngolahnya jadi tempe sekarang ya, bisa variasi gitu. Terus yang ada bak-baknya ya, jadi bakso, bapau, bacang gitu. Bak itu daging ya sebenarnya untuk ini gitu. Apalagi ya makanan khas banyak ya, soto juga ngaruh ya. Soto itu merupakan makanan berkuah, masakan berkuah yang konon berasal dari kata cauto. Kemudian jadi bertransliterasi menjadi kata soto gitu. Jadi makanan hangat dan berkuah yang paling enak dinikmati pada saat cuaca dingin. Nah itu untuk menghangatkan badan. Tapi dia kemudian berakulturasi ya dengan budaya setempat. Banyak. Kita ketemu variannya banyak sekali. Jadi ada soto Madura, soto Betawi, soto Bandung, segala macam. Saya baca waktu itu ada sampai 70-an mungkin ya jenis soto yang macam-macam lah. Ada yang pakai santan yang kental, ada yang santannya tipis. Ada yang soto bening nggak pakai santan sama sekali. Ada kayak menyebar dari ujung utara Sumatera hingga ke Papua. Itu ada makanan-makanannya semacam sejenis soto seperti itu. Kecuali yang satu namanya coto Makassar. Nah itu beda sedikit itu karena dia kalau yang lain pakai sendok makannya, kalau coto Makassar pakai cendok. Gitu. Tapi mungkin karena nggak ada huruf S mungkin ya. Gitu ya. Nah ini secara khusus di Bandung nih kita lihat ya. Tapi di Bandung juga kan tadi ya kita juga pernah dengar cerita selain kalangan pekerja yang pertama kali datang kota Bandung, karena kan kota Bandung dulunya kan belum berkembang ya. Dibangun oleh Belanda memang kotanya ya. Kalau kabupatennya sudah lama, tapi kalau kota Bandungnya memang dibangun Belanda. Terus akhirnya datang awalnya cuma ada penduduk Sunda dan Belanda, kemudian datang juga rekan-rekan Tionghoa untuk yang pekerja pertama membangun jalan, terus baru generasi berikutnya mulai ada tuh yang bikin toko-toko ya, bikin tempat makan gitu. Nah kayaknya di Bandung ada beberapa yang udah legendaris ya, sudah sangat lama ya. Kayaknya mungkin yang di Kopi Purnama itu ya, salah satu warung makan yang cukup lama. Kurang lebih hampir 100 tahun kurang lebih ya. Terus toko roti apa tuh yang lumayan ini Sumber Hidangan itu juga sudah cukup lama gitu. Jadi banyak usaha kuliner yang memang dirintis juga oleh rekan-rekan Tionghoa di Bandung waktu itu ya gitu. Nah, kau sendiri waktu itu pas zamannya Ko Hakim masih kecil itu udah mulai ngeliat ya banyak ya usaha-usaha gitu. Ada tempat makan favorit yang udah ada dulu ya gitu. Yang sampai sekarang masih ada apa kalau yang terlihat? Yang pertama tadi seperti yang tadi disebut warung Kopi Purnama ya, itu merupakan suatu usaha kuliner yang dirintis, kalau tidak salah saya pernah baca literaturnya itu dibuka sejak tahun 1930. Itu oleh seorang Tionghoa perantauan dari Medan itu malah. Kemudian dia membuka usaha warung kopi di sana di Jalan Alkatiri dan bertahan sampai sekarang. Kemudian ada lagi seperti tadi yang sempat saya singgung juga, Kopi Aroma. Kopi Aroma sudah ada sejak tahun 1930 ya, dan bertahan sampai dengan hari ini masih ada. Dan yang uniknya mesin penggiling kopinya pun sampai sekarang tetap awet, masih berproduksi sampai sekarang, belum pernah diganti.
Sudah hampir mencapai 100 tahun itu umurnya itu. Unik, dan memang itu cara jualannya juga masih seperti zaman Belanda dulu ya. Bukannya jam berapa tuh, pagi-pagi lah sampai buka sekitar jam 8 kurang lebih setengah sampai tengah hari tutup, tapi menjelang sore baru buka lagi. Itu gaya berjualan zaman Belanda itu. Iya, betul. Gitu. Hampir semua toko pada saat zaman dulu itu memang seperti itu. Pola bukanya itu. Jadi mereka ada waktu istirahat siangnya gitu, seperti itu. Itu kayaknya sesuatu yang tetap dijaga sebagai pakem ya sampai sekarang kayak gitu. Kalau Kopi Aura itu terkenal teman-teman. Orang sekarang ngantri karena nggak buka cabang tempat lain ya. Nggak ada. Gitu. Jadi memang orang ngantri datang gitu, dan sampai sekarang sih kayaknya kualitasnya masih terjaga ya. Masih terjaga. Gitu. Terus terutama yang saya ingat tuh di sana tuh paling terkenal roti Srikayanya tuh. Nah, roti Srikayanya itu sangat legendaris di sana. Iya. Srikayanya beda. Khas itu yang Kopi Purnama ya kalau yang khas Medan sebenarnya itu di Medan juga ada Srikaya model gitu. Iya, memang roti Srikaya itu kebanyakan diolah oleh rekan-rekan kita perantauan dari Sumatera dan Kalimantan kebanyakan juga, ya. Jadi warnanya, kalau yang warnanya agak kuning itu memang yang Sumatera, kalau yang Kalimantan agak ada warna ininya, warnanya lebih kental gitu ya. Seperti roti Pontianak tuh. Nah, itu juga. Itu menarik sih. Padahal Srikayanya sendiri ya itu ya manis gitu. Oke, tapi itu juga, orang kan suka mengidentikannya gini kan, kulinernya Tionghoa mah yang non halal kebanyakannya gitu ya. Padahal sebenarnya kalau boleh dibilang hampir semua toko oleh-oleh di Bandung di awal gitu ya, dan sekarang juga masih terasa ya, yang baru-baru juga banyak juga dari rekan-rekan Tionghoa ya, jadi mengembangkan cukup banyak. Kalau saya lihat bukan hanya khas Tionghoanya gitu, tapi juga khas Sundanya ada, bahkan kecampur sama Belanda ya. Gitu. Jadi itu jadi paduan yang bagus, dan kayaknya memang itu ciri khasnya teman-teman Tionghoa untuk berkreasi ya, begini itu. Seperti misalnya salah satu toko roti tua di Bandung itu yang kita kenal, roti Sumber Hidangan. Nah, itu sudah ada sejak tahun 1929. Pada waktu itu namanya Hertsnovius. Wah, masih nama Belanda ya? Masih nama Belanda, Hertsnovius namanya itu ya. Kemudian di sebelah tidak jauh dari sana ada satu lagi yang kita kenal sekarang, rumah restoran Braga Permai. Itu juga itu terpaut 2 tahun. Itu tahun 1931 berdirinya. Moisen Bochreien namanya itu. Nah, itu. Pakai nama Belanda ya? Iya. Toko roti juga awalnya dulu ya? Awalnya menjual roti, dan pertama kali toko di Bandung yang menjual es krim. Nah, itu yang saya baca, yang buku karangan Haryoto Kunto tuh, Semerbak Bunga di Bandung Raya. Nah, itu bahwa pada tahun 1931 restoran Braga Permai atau yang dulu disebut Moisen Bochreien itu adalah yang pertama kali mempopulerkan es krim. Jadi sejak itulah orang Bandung mengenal yang namanya es krim itu, karena pada waktu itu yang pertama kali menjualnya di sana. Itu menarik ya, karena ternyata tidak sekedar mengenalkan hidangan Tionghoa, tapi juga menciptakan tren baru dalam dunia kuliner ya, itu yang terasa. Dan generasi-generasi berikutnya juga teman-teman mungkin tahu ya, yang membuka Kartika Sari, Prima Rasa, beberapa toko-toko oleh-oleh khas Bandung. Beberapa diantaranya adalah memang orang-orang Tionghoa gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar ya kalau makanan Tionghoanya udah pada tahu lah ya, ada mie, capcay gitu lah ya. Gitu. Tapi kalau yang khas Bandung yang kita akhirnya tahu, ini khasnya Bandung nih, ternyata kebanyakan juga rekan-rekan Tionghoa juga yang memulai itu. Emang apa itu kok ya? Kalau Akim melihatnya itu karena apa itu? Apa karena memang suka nyoba-nyoba kuliner? Apa karena suka apa gitu? Kok memang akhirnya yang berkembang cukup banyak teman-teman Tionghoa nih kalau melihat? Lebih kepada kreativitas mungkin ya, kalau bisa dibilang. Seperti misalnya kalau kita ambil contoh, salah satu makanan khas orang-orang Sunda di tata periangan tuh misalnya tape singkong, atau ya kita kenal peyem. Nah ya, nah mungkin kalau dulu kita mengenal peyem ya gitu aja bentuknya seperti itu. Nah kemudian dari situ mungkin berkembang, ada yang menjadi sekarang kita kenal ada peyem bolen. Ada peyem bolen, kemudian ada bolu peyem segala macam. Nah itu. Gitu. Jadi bagaimana cara kita ide-ide kreatif kita untuk mensiasati bagaimana hidangan yang tadinya sederhana bisa berubah menjadi agak lux begitulah. Dipermak ya. Dipermak menjadi agak sedikit bergengsi lah gitu. Jadi yang awalnya ada versi jalan-jalanannya, tapi ada juga versi yang jadi lebih buat oleh-oleh ya. Betul. Nah itu menarik itu. Jadi melihat peluang itu kayaknya ada beberapa rekan-rekan yang bisa, keren nih kita bikin ya gitu. Dan emang hasilnya enak sih. Saya banyak teman-teman yang kalau ke Bandung pasti nyari-nyari oleh-olehnya gitu ya. Jadi nyari yang ini deh, nyari yang itu deh. Ada yang nyari yang versi memang baru. Bandung itu selain kita kenal sebagai pusatnya kuliner, ya kuliner yang basah terutama seperti misalkan dari kopi segala macam. Salah satunya adalah biskuit. Seperti kita ketahui, siapa sih di Bandung ini kita nggak kenal biskuit Tunggal. Itu salah satu biskuit yang sudah punya nama banget lah di Bandung gitu ya. Kemudian selain Tunggal dulu pernah ada Riau Biskuit di Jalan Riau nomor 100. Nah itu, tapi sekarang udah nggak ada sih. Ya, itu terkenal tuh.
biskuitnya juga sangat enak tuh, Buttercabin sama Sultana di situ paling terkenal, paling legend banget tuh. Ya, kemudian di Bandung juga ada beberapa pabrik biskuit lainnya yang sudah cukup punya nama juga, seperti dulu di Cibadak ada biskuit Olimpia namanya. Olimpia, betul. Ya, kemudian ada biskuit lagi Beauty, itu yang memproduksi kue mari juga sama seperti Tunggal gitu. Nah, itu banyak sekali. Bahkan boleh dikatakan hampir sebagian besar pabrik-pabrik biskuit kebanyakan ada di Bandung kebanyakan. Iya, betul. Iya, mungkin karena kalau di kota-kotanya mungkin cuma 1 atau 2, kalau di Bandung bisa ada lebih dari 5, ada 10 mungkin pabrik biskuit di Bandung itu. Mungkin karena dulu orang yang lihatnya Bandung kota peristirahatan terus mungkin. Gitu. Makanya boleh dikatakan dari sejak zaman Belanda pun Bandung sudah merupakan surga kuliner. Iya, betul. Sampai sekarang dan kreativitasnya nggak mati ya, ada terus. Ada yang baru terus. Kalau Pak Kim sendiri favoritnya apa sebenarnya dari sekian banyak kuliner yang kita sebut tadi yang jadi kenang-kenangan masa kecil atau akan direkomendasikan sama orang nih? Wah, kalau yang namanya makanan sih banyak. Kalau perlu kita lagi lapar, apapun rasa enak. Oh iya, selain ini ya, kemarin juga ada juga beberapa ini. Nanti kita cari dari kesukaannya Ko Hakim yang mana, kita coba kita sajikan di sini gitu ya. Ini ada yang unik juga nih kok. Hidangan-hidangan malam yang yang bukan makanan berat, tapi kayak ronde, kayak itu juga ronde jahe Alkatari. Itu sudah punya nama itu. Itu ya. Seingat saya itu dari sejak zaman saya masih kecil pun itu sudah ada. Ya, kurang lebih sekitar tahun 50-60-an udah ada itu ronde jahe Alkatari. Iya. Nah, kan sebenarnya itu kan tradisi Tionghoa ya, ronde kan. Akhirnya jadi populer sekali. Biasa dihidangkan pada setiap hari raya Tangsek. Tangsek yaitu pada bulan Desember. Gitu ya. Iya, tapi sekarang berkembang menjadi makanan yang bisa kita jumpai setiap saat gitu. Berhubung karena Bandung juga agak dingin-dingin empuk gitu. Jadi makan ronde itu memang enak ya gitu ya. Yang kecil-kecilnya terus ada yang gedenya. Wah. Betul. Gitu. Itu khas ya karena rasa jahenya kalau menurut saya sih soft di tenggorokan. Walaupun hangat tapi dia enak gitu. Jatuhnya enak, nggak langsung nyegerak gitu ya. Tidak membuat panas kerongkongan gitu. Betul. Itu beneran sangat enak dinikmati pas lagi digini. Ini bukan promosi ya teman-teman, tapi kita lagi ngomongin yang memang kalau teman-teman mau ke Bandung datang aja ya, ngelihat beberapa tempat gitu ya kita sebutin tadi. Silakan jelajah kuliner ya. Kayaknya 1 hari nggak akan cukup ya kayaknya. Harus mungkin perlu beberapa hari lah ya, karena banyak sekali spot-spot wisata kuliner yang banyak di Bandung ini ya. Nah, jadi kembali tadi kok kontribusinya teman-teman Tionghoa ternyata ada ya dalam dunia makanan di Indonesia kita tahu, dan di Bandung ternyata ada beberapa oleh-oleh yang khas Tionghoa dan bukan khas Bandung tapi ternyata dirintis oleh rekan-rekan Tionghoa. Itu sesuatu yang jadi bentuk keragaman kita juga ya. Intinya jadi usaha kuliner itu jadi semacam kayak membangkitkan ekonomi kerakyatan. Betul. Dengan usaha kuliner ini jadi banyak sekali faktor-faktor yang terkait juga ya. Nah, ketika seseorang yang membuka usaha toko roti atau toko kue, otomatis dia membutuhkan supaya berbagai macam bahan bakunya dari terigu, kacang, mentega segala macam pasti kan membutuhkan kontribusi dari yang lainnya juga gitu. Disitulah ekonomi kerakyatan bisa berkembang di sana. Itu. Betul. Jadi pekerja kuenya juga. Iya. Dari sektor pekerjanya kan itu ya, dari segi penjualannya. Karena emang industri kuliner itu nggak pernah sendiri ya, pasti akan selalu mengajak tetap yang lain. Gitu. Terkait dengan segala macam lah ya. Itu menarik ya. Jadi kalau teman-teman pengen datang ke Bandung ya, cobain aja beberapa tempat yang legendaris dan juga tempat yang kreatif yang baru gitu ya. Yang manapun yang selera teman-teman, tapi kita boleh mengerti. Boleh juga share di kolom komentar ya. Teman-teman punya legenda apa, kenangan apa dengan kuliner di Bandung, dan siapa tahu juga itu kuliner yang dirintis oleh rekan-rekan Tionghoa di Bandung dan menarik untuk kita cobain ya gitu. Halal ya itu ya, semua halal ya. Sudah dapat cap MUI kok itu ya. Harap bijak dan pintar-pintar memilih juga, karena memang ada juga yang ada beberapa halal, yang memang pasti dikasih tahu ya, ada yang non halal. Makanya ada istilah teliti sebelum membeli. Nah itu ya. Gitu. Nah, jadi biasanya karena penggunaan daging atau penggunaan alkohol ya di jadi yang tetap teliti sebelum membeli. Itu lebih baik ya. Baik kok. Ko Hakim, terima kasih banget sudah berbagi dengan kita ya. Kita jadi tahu perbendaharaan kuliner yang menarik nanti. Nanti buat teman-teman yang mau backpacking atau jalan ke Bandung silakan dicoba gitu ya. Tadi favoritnya Ko Hakim tadi yang semua yang enak ya kalau lagi lapar gitu ya. Makasih Ko Hakim, terima kasih sudah berbagi. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Sampai jumpa lagi dalam bahasan vokal berikutnya. Sampai jumpa, dadah.